Pemirsa, Mitra Kukar menang dramatis 2-1 atas Semen Padang dalam laga final Piala Jenderal Sudirman. Mitra Kukar berhasil membawa pulang hadiah sebesar 2,5 miliar rupiah. Setelah kick-off, laga diawali dengan permainan menekan dari Semen Padang. Fendri Mofu dan kawan-kawan tampil agresif. Tekanan Semen Padang berbuah manis saat Fendri Mofu berhasil memanfaatkan umpan silang dari Adi Nugroho pada menit ke-38. Skor 1-0 untuk Semen Padang. Hasil ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Mitra Kukar langsung tampil menekan mengejar ketinggalan. Mitra Kukar berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat tendangan Rizky Pelu yang gagal diantisipasi Jandi Ake Putra pada menit ke-75. Gol ini memacu semangat anak asuh Jafri Sastra. Kerja keras mereka membawa keunggulan 2-1 lewat terobosan Yogi Rahadian yang berhasil meruntuhkan angan Semen Padang untuk menjadi juara. Skor 2-1 ini bertahan hingga peluit panjang. Pemirsa, Kepala Kepolisian Resort Darmasraya, Sumatera Barat AKBP Lalu Muhammad Iwan membenarkan 2 anggota Brimob Padang Panjang tewas di perkebunan sawit PT Sumbar Andalan Kencana, Muara Timpeh, Darmasraya, Minggu pagi. Polisi yang dikerahkan memburu pelaku berhasil melumpuhkan pelaku. Kapolres Darmasraya AKBP Lalu Muhammad Iwan mengatakan 2 anggota Brimob Padang Panjang, Brigadir Nanang Hardiansyah dan Brigadir Anasril, saat itu tengah patroli dan memergoki 2 mobil truk dan 1 mobil pickup tengah mencuri sawit. Keduanya memberikan tembakan peringatan, tapi pencuri melajukan kendaraannya dan menabrak keduanya hingga tewas. Anggota Polres Darmasraya mengejar pelaku hingga ke Tanjung, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saat ditangkap, kedua pelaku melawan petugas menggunakan senjata tajam hingga 2 pelaku dilumpuhkan hingga tewas. Pada saat mendapati para pelaku tersebut diminta untuk berhenti, ternyata para pelaku tersebut tidak mengindahkan himbauan daripada petugas kepolisian. Justru yang mereka lakukan adalah menabrak anggota kepolisian khususnya dari Satbrimobda Sumatera Barat yang pada saat itu memang sedang bertugas untuk melakukan penangkapan atau penyelidikan kasus tersebut. Anggota Brimob yang ada di perusahaan tersebut yang sedang melaksanakan penyelidikan pengungkapan kasus tersebut melaksanakan pengejaran para pelaku tersebut hingga ke wilayah Tanjung atau Kecamatan Tanjung. Kembali di News on the Spot, pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Abu Rizal Bakri mengatakan tidak akan maju kembali dalam pemilihan Ketua Umum Golkar selanjutnya. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Priscila Dahuan dan juru kamera Rianto langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Iya, Cila, setelah kemudian dibuka tadi malam, apa informasi terbaru dari arena Rapimnas? Ya, Carlos, pada hari ini merupakan hari kedua penyelenggaraan Rapimnas Golkar 2016 dan pada hari ini juga nanti akan dibahas beberapa agenda dan memang baru saja dimulai sekitar pukul 11 pagi tadi. Dan memang pada hari ini agendanya adalah pembacaan laporan daerah yang akan dibacakan oleh DPD di seluruh Indonesia. Lalu juga nanti dilanjutkan dengan rapat paripurna yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Golkar versi Munas Bali yakni Abu Rizal Bakri. Dan memang sejak pukul 11 tadi penyelenggaraan Rapimnas ini diselenggarakan secara tertutup dan tidak diperbolehkan awak media untuk meliput lebih jauh. Lalu memang pada hari ini juga rencananya nanti juga akan ada tanggapan dari para anggota DPP mengenai laporan dari daerah-daerah yang akan dibacakan pada hari ini hingga pukul 11 malam nanti. Lalu berbicara mengenai penyelenggaraan Rapimnas ini yang memang sempat menuai pro dan kontra, namun dengan tegas Abu Rizal Bakri menyatakan bahwa Rapimnas ini adalah sah karena memang diadakan berdasarkan dengan anggaran dasar rumah tangga dari Partai Golkar itu sendiri dan juga tentunya dengan restu dari Jusuf Kalla selaku politisi Golkar yang senior dan juga selaku juga ketua dari tim transisi di Partai Golkar ini. Dan untuk lebih jelasnya kita akan langsung mendengarkan pernyataan dari Abu Rizal Bakri mengenai hal ini. Nanti kita lihat keputusan siapa yang sah. Pelaksana Munas itu di dalam anggaran dasar dikatakan adalah DPP, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar,
seperti ketahui Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang ada sekarang adalah Bali, karena keputusannya adalah serta-merta di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Tetapi kita mengikut sertakan semua pihak untuk ikut dalam Rapimnas ini, dalam Munas yang akan datang gitu. Tapi Rapimnas ini belum memutuskan. Jadi kita akan putuskan nanti, besok kita lihat keputusan dari Rapimnas. Saya kan hanya mempunyai wacana. Sedangkan kemudian yang lain adalah keputusannya pada daerah dan pada pemegang hak lainnya. Lalu menyambung kembali mengenai nantinya apakah Abu Rizal Bakri akan menjabat kembali sebagai ketua umum, mengingat bahwa Abu Rizal Bakri sudah menjabat di Golkar sebagai ketua umum selama 2 periode. Dengan tegas Abu Rizal Bakri menyatakan dirinya tidak lagi akan menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar di periode selanjutnya dan akan menyerahkan seluruh kepemimpinan ke kader-kader yang lebih muda. Namun Abu Rizal Bakri juga menyatakan dirinya juga berkeinginan untuk dapat menjabat dan mengisi jabatan di Mahkamah Partai Golkar, yang mengingat bahwa MPG adalah di atas dari seluruh struktur Partai Golkar. Carlos. Ya, Cila, ada peran dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang merupakan Ketua Tim Transisi. Semalam juga dalam pembukaan kita tahu ada Luhut Panjaitan dan juga Yasona. Lalu apakah ini menjadi sinyal keterlibatan pemerintah di sana? Dan seperti apa posisi dari Partai Golkar nanti? Apakah akan masuk dalam pemerintahan? Ya, jika mengingat bahwa semalam hadir Luhut dan juga Yasona dalam pembukaan Rapimnas ini, itu memang menjadi sinyal bahwa Golkar sepertinya akan merapat ke pemerintah. Namun hal ini ditegaskan kembali oleh Abu Rizal Bakri yang menyatakan bahwa memang Golkar akan mendukung pemerintahan Jokowi JK, namun tidak masuk ke dalam struktur pemerintahan. Itu ditegaskan berkali-kali oleh Abu Rizal Bakri yang menyatakan bahwa memang ia akan duduk bersama mendukung pemerintah, namun tidak duduk bersama dalam struktur pemerintahan. Nah, berikut kita simak langsung pernyataan dari Abu Rizal Bakri mengenai hal ini. Saya mengatakan kita duduk bersama mendukung pemerintah, begitu. Bukan berarti duduk di pemerintahan, nggak sama itu. Kan keluar dari KMP, Pak? Gimana? Kan keluar dari KMP. Nggak ada dong keluar dari PSA, udah bilang tadi malam kan nggak keluar. Ya, Eka, Gubernur DKI Jakarta tadi mengatakan ia siap jika dipanggil sebagai saksi terkait dengan kasus korupsi UPS ataupun pengadaan UPS terkait dengan dana siluman APBDP tahun 2015. Ahok mengatakan akan siap jika dikonfrontir dengan Haji Lulung terkait dengan pernyataannya bahwa di DPRD lah yang mengusulkan dana siluman terkait dengan pengadaan UPS di sejumlah kota di DKI Jakarta. Dan berikut pernyataan Gubernur DKI Jakarta di Gedung Balai Kota. Jaksa minta bantu kita untuk bantu saksi yang memberatkan. Dikit memberatkan tersangka. Karena kan di situ kita yang bocorin kan, ada permainan kan, termasuk BPKP mengatakan ada siluman. Dan saya juga merasa, saya juga kaget kan. Makanya saya copot inspektorat gitu loh. Saya kaget gitu loh. Inspektorat ngaku sama kita, dulu kan masih ingat kan. Saya minta dia coret yang tidak perlu, lalu dia coret. Kenapa di APBDP tiba-tiba dia muncul? Lalu minta kita di inspektorat. Saya bilang jangan periksa dulu, biar BPKP apa yang lain periksa, dia periksa dulu. Makanya begitu dengar kesaksian di pengadilan, saya tidak tahu gitu loh. Ternyata kepala dinas yang lama, termasuk sekda, tahu loh. Kan di pengadilan ngomong. Nah, makanya jaksa pengen saya menguatkan itu. Mungkin setelah itu bisa ada tersangka baru, saya kira. Bapak rencananya datang untuk... Oh, saya harus datang dong. Saya mau bongkar. Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Ani Rahmi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama geram dengan oknum PNS senior yang membuli PNS junior di Pemprov DKI Jakarta. Kasus bullying ini didengar Ahok melalui laporan adanya PNS senior yang melarang PNS junior untuk menggunakan bus jemputan. Bukan dihilangin, Nas. Kan kita tanya sama PNS ya. Ini namanya ngelunjak, saya bilang. Ini namanya betul-betul ngelunjak. Kita kasih bus, pagi-pagi datang. Tanya sama PNS muda, bisa naik nggak? Dibully loh di dalam bus. Sama yang udah duduk, merasa kursi punya dia. Jadi kalau PNS muda dibully, ini pertama.
Terus kedua, ada iuran bulanan lagi, 75.000 sampai 100.000. Ini brandnya kan luar biasa nih, ada iuran bulanan. Yang menarik iuran siapa Pak? Iya, saya ada grupnya, ada kayak gengnya nih. Udah kayak ada gengnya, kayak membership, yang muda-muda nggak bisa naik, dibully karena ini punya si A, si B kursinya. Terus kalau ada yang penumpang biasa, numpang naik boleh nggak? Boleh, dipungutin duit. Dua-duanya dari siapa Pak? Ya saya kan taruh mata-mata banyak. Pak, itu iurannya buat sopir? PNS, sopir digaji kok, makanya dia ada permainan. Terus tarik lagi dari penumpang, nah, itu udah dosanya. Dosa apa lagi? Pemirsa, penyidikan kasus dugaan korupsi pendirian Bank Banten terus dilakukan oleh KPK. Dan untuk kedua kalinya Gubernur Banten Rano Karno diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu. Kita akan mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari KPK bersama reporter Yul Yanawan dan juru kamera Bobby Tobing langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya Yul, bagaimana perkembangan terbaru dari kasus dugaan korupsi pendirian Bank Banten? Iya, Doni, untuk hari ini memang KPK menjadwalkan dari pemanggilan Gubernur Banten Rano Karno yang tadi pagi sudah datang pada pukul 9.30 di KPK. Adapun Rano Karno bersama dengan saksi lainnya yakni Muhammad Yanuar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Riki Tampi Nongkol yakni dirut dari PT Banten Global Development atas TPK suap pengesahan dari APBD Pemprov Banten dalam pembangunan Bank Daerah Banten. Dan pemeriksaan ini adalah merupakan pemeriksaan yang kedua untuk Rano Karno dan perkembangan dari penyidikan kasus ini memang KPK masih memeriksa beberapa saksi terkait dari para tersangka yang sebelumnya KPK juga telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, diantaranya adalah anggota DPRD Banten dari fraksi PDIP yakni Tri Satya, kemudian ada wakil ketua DPRD Banten dari fraksi Golkar SM Hartono, dan ketiga adalah tadi yang saya sebutkan adalah dirut dari PT Global Development yakni Riki Tampi Nongkol. Dan memang untuk pemeriksaan dan juga penyidikan atas kasus ini dan perkembangannya KPK masih terus menelusuri keterangan dari saksi-saksi. Doni. Ya Yul, lalu apa saja keterangan yang disampaikan oleh Rano Karno saat selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK? Ya, Doni, dalam pemeriksaan berjalan selama 2 jam tadi siang, memang Rano Karno usai dari pemeriksaan penyidik tidak menyampaikan substansi materi dari pemeriksaan tersebut. Namun memang kalau misalnya kita review dari pemeriksaan Rano Karno yang pertama pada 7 Januari lalu, memang Rano Karno menyatakan bahwa ada anggota DPRD yang meminta uang sebesar 10 miliar rupiah kepada Riki Tampi Nongkol. Dan memang meskipun Rano Karno tidak memberikan keterangan kepada awak media terkait dengan substansi dari isi dari pemeriksaan yang dilakukan yang diikutinya hari ini bersama dengan penyidik, memang kami juga masih memantau bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi yang dikembangkan dalam kasus ini tentunya dari penyidik KPK juga akan menelusuri bukti-bukti dan juga keterangan dari saksi untuk memperkuat kemudian berkas-berkas untuk para tersangka dalam kasus TPK pengesahan dari suap dana APBD Banten untuk pembangunan Bank Banten 2016. Doni. Ya Yul, ini kan pemeriksaan yang kedua kalinya untuk Rano Karno sebagai Gubernur Banten.